Pada perjalanan sebelumnya, Eko yang ingin pulang ke kampung halamannya tanpa sengaja menaiki sebuah bus tua misterius yang muncul di terminal saat tengah malam. Awalnya semua terlihat normal, hingga perlahan ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan para penumpang dan jalur yang dilalui bus tersebut. Kini perjalanan itu memasuki bagian yang jauh lebih mengerikan. Karena di tengah kabut malam yang pekat, seseorang mulai memanggil namanya dari belakang bus. Dan Eko tidak tahu bahwa satu keputusan kecil bisa menentukan apakah ia akan pulang ke rumah atau menghilang selamanya. Selamat menyimak. Eko, pulanglah. Bulu kuduk Eko berdiri. Suara itu terasa aneh. Ada sesuatu yang familiar di dalamnya. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Seolah ia pernah mendengarnya bertahun-tahun lalu. Namun, ia tidak bisa mengingatnya, tidak bisa memastikan, dan justru itulah yang membuatnya semakin takut. Karena suara itu terdengar seperti seseorang yang mengenalnya, sangat mengenalnya. Bus masih diam, mesinnya tetap menyala, namun tidak bergerak. Tidak ada suara hujan lagi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun selain napas para penumpang. Dan itu pun nyaris tidak terdengar. Puluhan pasang mata masih mengarah kepada Eko. Tatapan mereka kosong, datar. Namun, entah mengapa terasa seperti mengandung harapan. Atau mungkin rasa penasaran. Seolah mereka sedang menunggu keputusan yang akan diambilnya. Eko mencoba menghindari semua tatapan itu. Tangannya mulai gemetar. Ia memandang lurus ke depan, ke arah kaca depan bus. Namun pemandangan di luar tidak membuatnya merasa lebih baik. Kabut di luar kini jauh lebih pekat. Begitu pekat hingga dunia terasa berhenti. Seperti tidak ada lagi apapun di luar sana. Hanya putih, putih tanpa ujung. Seolah bus itu tidak sedang berada di jalan raya, melainkan berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Eko, lihat ke belakang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kakek di sampingnya perlahan menggeleng. Jangan, tapi jangan. Nada suaranya berubah. Ada ketegasan yang belum pernah Eko dengar sebelumnya. Lelaki tua itu menatapnya lurus. Kamu masih ingin pulang ke rumah, kan? Pertanyaan itu membuat Eko terdiam. Tentu, Kek. Kalau begitu, jangan menoleh. Eko merasakan tenggorokannya kering. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun instingnya mengatakan bahwa ia harus mempercayai lelaki tua itu. Sejak awal perjalanan, hanya kakek inilah satu-satunya orang yang terlihat normal. Satu-satunya yang berbicara seperti manusia biasa,
satu-satunya yang tampak peduli padanya. Maka ia mengangguk perlahan. Beberapa menit berlalu, suara dari belakang tidak terdengar lagi. Namun, suasana di dalam bus tetap terasa mencekam. Tiba-tiba, sopir kembali menjalankan kendaraan. Bus bergerak perlahan, meninggalkan tempat itu. Puluhan penumpang yang sebelumnya menatap Eko, kini kembali menghadap ke depan. Menghadap ke depan serempak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, dan justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin mengerikan. Perjalanan kembali berlanjut, namun kini Eko tidak lagi berusaha tidur. Ia terlalu takut, terlalu waspada. Sesekali ia melirik ke arah jam tangan. Jam tangan pukul 2:25. Sudah lebih dari 1 jam sejak mereka memasuki jalur yang tidak dikenalnya. Seharusnya mereka sudah sampai, atau setidaknya mendekati kampungnya. Tapi tidak, bus terus melaju, seolah tidak memiliki tujuan. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Di bagian depan kabin, tepat di atas kepala sopir, tergantung sebuah papan kecil. Awalnya ia tidak memperhatikannya, namun ketika cahaya lampu kabin berkedip sesaat, tulisan di papan itu terlihat jelas. Eko memicingkan mata, lalu tubuhnya menegang, karena papan itu menampilkan nama perusahaan bus, PO Marga Jaya. Nama itu terdengar familiar, sangat familiar, seolah ia pernah mendengarnya saat masih kecil. Namun ia belum sempat mengingat dari mana ketika kakek di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Kamu lahir tahun berapa, Nak?" 1971, Kek. Kakek itu mengangguk pelan. "Kamu tidak akan ingat kalau begitu. Maksudnya?" Kakek itu tersenyum tipis. "Bus ini sudah tua." Jawaban itu terasa ganjil, sangat ganjil. Namun sebelum Eko sempat bertanya lebih jauh, kendaraan kembali melambat. Kali ini lebih pelan dari sebelumnya. Di luar jendela mulai terlihat cahaya samar. Bukan cahaya pagi, melainkan cahaya lampu. Beberapa titik lampu kuning muncul di kejauhan. Eko merasa lega. Akhirnya, mungkin mereka akan memasuki desa. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Mungkin jalur lama ini memang masih digunakan. Namun, harapan itu langsung runtuh ketika bus mendekat, karena yang terlihat bukan desa, bukan rumah penduduk, melainkan bangunan-bangunan tua yang sudah rusak. Dindingnya retak, atapnya sebagian runtuh, jendelanya kosong, gelap, tak berpenghuni. Tempat itu terlihat seperti desa yang telah lama ditinggalkan. Eko merasa hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya. "Kek." Kakek itu tidak menjawab. Tatapannya tertuju ke luar jendela. Wajahnya kini terlihat jauh lebih serius. Namun pertama kalinya sejak mereka bertemu, senyum di wajahnya benar-benar hilang. Bus akhirnya berhenti di tengah desa tua itu.
Tidak ada terminal, tidak ada halte, hanya tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar. Dan sesuatu yang lebih mengerikan segera terjadi. Satu persatu penumpang mulai berdiri. Penumpang mulai berdiri perlahan, tanpa suara. Mereka berjalan menuju pintu keluar, tidak saling berbicara, tidak saling melihat, hanya berjalan, turun dari bus. Lalu menghilang ke dalam kabut yang menyelimuti desa tua tersebut. Dalam hitungan menit, hampir seluruh kursi kosong. Eko memandangi mereka dengan napas tertahan. Tidak ada seorang pun yang tampak menoleh ke belakang. Tidak ada yang terlihat hidup. Mereka berjalan seperti orang-orang yang sudah sangat lama kehilangan tujuan. Tak lama kemudian, bus menjadi hampir kosong. Tinggal Eko, kakek tua, sopir, dan beberapa sosok yang duduk jauh di belakang. Kakek itu lalu berdiri. "Mari." Eko ikut berdiri. "Kita turun, kek." "Iya." "Ini di mana sebenarnya?" Lelaki tua itu menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Tempat yang seharusnya tidak kamu datangi." Kalimat itu membuat darah Eko terasa dingin. Namun ia tetap mengikuti lelaki tua itu keluar dari bus. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Lebih dingin daripada udara pegunungan manapun yang pernah ia rasakan. Kabut menutupi hampir seluruh pandangannya. Namun, samar-samar Eko bisa melihat bangunan tua di kejauhan. Sebuah papan kayu reot dan jalan yang dipenuhi ilalang. Tempat itu terasa mati, benar-benar mati. Kemudian Eko melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Di ujung tanah lapang berdiri sebuah papan besar yang hampir roboh. Tulisan di atasnya sudah pudar, namun masih bisa ia baca. Dengan susah payah, dan saat berhasil membaca tulisan itu, lutut Eko hampir lemas. Karena papan itu bertuliskan Terminal Sumberjati Lama. Mata Eko membelalak. Terminal Lama. Ia pernah mendengar nama itu saat kecil dari ayahnya. Terminal itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum Eko masuk SMP. Kini yang tersisa hanyalah bangunan kosong yang perlahan dimakan waktu. Lalu, bagaimana mungkin bus itu berhenti di sini? Bagaimana mungkin terminal ini masih ada? Eko perlahan menoleh ke arah bus yang membawanya. Dan pada saat itulah jantungnya seolah berhenti berdetak. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat kendaraan itu dengan jelas, sangat jelas. Di bawah cahaya pucat yang menembus kabut, cat kusam, bodi tua, logo perusahaan yang memudar, dan bagian depan kendaraan yang penuh bekas karat. Persis seperti kendaraan dari masa lalu. Bukan sekedar tua, melainkan seperti sesuatu yang berasal dari puluhan tahun sebelumnya. Kakek tua itu memandang bus tersebut lama sekali, kemudian berkata dengan suara pelan, "Hampir saja." Eko menoleh. "Hampir apa?" Lelaki tua itu menghela napas. Tatapannya jauh, sangat jauh, seolah sedang mengingat sesuatu yang telah lama berlalu. Lalu ia berkata, "Hampir saja kamu ikut bersama mereka."
sebelum Eko sempat bertanya lebih jauh. Dari dalam kabut terdengar suara langkah kaki, pelan, banyak, semakin mendekat. Dan wajah kakek tua itu langsung berubah. Untuk pertama kalinya, Eko melihat ketakutan di matanya, ketakutan yang nyata. "Kita harus pergi sekarang, Nak." Suara kakek tua itu terdengar jauh lebih tegas dibanding sebelumnya. Tak ada lagi senyum ramah yang sejak awal menemani perjalanan Eko. Tak ada lagi nada tenang yang membuatnya merasa aman. Kini yang terlihat hanyalah seorang lelaki tua dengan wajah serius dan mata yang penuh kewaspadaan. Eko ikut menoleh ke arah kabut. Awalnya, ia tidak melihat apapun. Hanya hamparan putih yang menutupi tanah lapang dan bangunan-bangunan tua di sekitar terminal tua. Namun, beberapa detik kemudian, ia mulai mendengarnya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Banyak langkah kaki, bukan satu orang, bukan dua orang. Puluhan, mungkin lebih. Suara itu datang dari balik kabut, pelan, teratur, seolah sekelompok orang sedang berjalan menuju terminal. Jantung Eko langsung berdegup lebih cepat. "Apa itu?" bisiknya. Kakek tua itu tidak menjawab. Ia hanya menggenggam lengan Eko. "Kita pergi." "Tapi kemana?" "Jangan banyak bertanya sekarang." Nada suara lelaki tua itu tidak memberi ruang untuk membantah. Eko pun mengangguk. Mereka mulai berjalan menjauh dari terminal tua tersebut. Kabut terasa semakin tebal. Pandangan mereka tidak lebih dari 5 atau 6 meter. Setiap langkah terasa berat. Rumput liar yang tinggi menyentuh kaki mereka. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Namun, yang paling membuat Eko gelisah adalah suara langkah kaki di belakang mereka. Masih terdengar, tetap ada, bahkan semakin dekat. Ia beberapa kali ingin menoleh, namun teringat peringatan kakek itu dalam bus. Jangan menoleh, jangan melihat, jangan menjawab. Kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Mereka berjalan melewati bangunan tua yang sudah hampir roboh. Sebuah warung tanpa pintu. Pos penjagaan yang tinggal kerangka, tiang-tiang lampu, berkarat yang tidak lagi menyala. Tempat itu terasa seperti potongan masa lalu yang tertinggal, seolah waktu berhenti di sana puluhan tahun lalu. "Eko!" Suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Tubuhnya langsung menegang. Suara yang sama. Suara yang memanggil namanya di dalam bus. Kini terdengar dari belakang, lebih dekat, jauh lebih dekat. "Eko, Nak." Langkah Eko nyaris terhenti, karena kali ini suara itu terdengar sangat familiar, sangat akrab, dan perlahan ia mulai mengenalinya. Darah di wajahnya seolah menghilang, karena suara itu mirip suara ayahnya. Ayahnya yang sudah meninggal ketika Eko berusia 17 tahun. Tubuhnya gemetar. Mustahil. Ia pasti salah mendengar. Ayahnya sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Namun, suara itu terdengar lagi.
Suara itu terdengar lebih jelas, lebih nyata. Eko, tunggu ayah. Air dingin mengalir di punggungnya. Hampir tanpa sadar ia mulai menoleh. Namun, sebelum kepalanya berputar penuh, tangan kakek tua itu menariknya dengan keras. Jangan! Bentakan itu membuat Eko tersentak. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, lelaki tua itu meninggikan suaranya. Tatapannya tajam, sangat tajam. Itu bukan ayahmu. Nafas Eko memburu. Tapi suaranya bukan. Tapi saya yakin bukan. Jawaban itu datang begitu cepat, begitu pasti, seolah tidak ada ruang untuk keraguan. Mereka kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Kabut semakin rapat, langkah kaki di belakang semakin banyak. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh, kadang seolah berada tepat di belakang bahu mereka. Namun, setiap kali Eko menahan keinginan untuk melihat, suara itu kembali menjauh. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah persimpangan tua. Di sana berdiri sebuah pohon beringin besar. Akar-akarnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Batangnya begitu besar, sehingga 3 orang dewasa pun mungkin tidak mampu memeluknya. Kakek itu berhenti, kemudian menghela nafas panjang. Syukurlah. Eko memandang sekeliling. Kenapa kita berhenti, kek? Lelaki tua itu menoleh. Karena mereka tidak suka tempat ini. Mereka siapa sebenarnya? Untuk beberapa saat, lelaki tua itu diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu akhirnya ia berkata, orang-orang yang tersesat. Tersesat? Mereka tidak sadar bahwa perjalanan mereka sudah berakhir. Kalimat itu membuat tengkuk Eko merinding. Kakek tua itu duduk di salah satu akar besar pohon beringin. Untuk pertama kalinya, sejak mereka turun dari bus, wajahnya terlihat lelah, sangat lelah, seperti seseorang yang baru menyelesaikan perjalanan panjang. Eko, iya kek, kalau kamu selamat malam ini. Selamat. Kakek itu tersenyum tipis. Kalau kamu selamat, jangan pernah naik kendaraan yang tidak kamu kenal hanya karena kamu terburu-buru. Eko tidak menjawab, karena kini ia mulai memahami sedikit demi sedikit ada sesuatu yang salah dengan bus itu. Dan perasaan itu semakin kuat ketika ia mengingat para penumpang di dalamnya. Wajah-wajah mereka, tatapan mereka, cara mereka duduk diam selama berjam-jam. Seolah mereka bukan sedang bepergian, melainkan sedang menunggu. Beberapa menit berlalu, kabut perlahan mulai bergerak tidak menghilang. Namun, cukup menepis untuk memperlihatkan pemandangan di sekitar mereka. Dan saat itulah Eko melihat sesuatu. Di kejauhan, di balik pohon-pohon, ada jalan raya. Jalan raya yang sebenarnya. Bukan jalan tua yang dilalui bus tadi, melainkan
jalur utama menuju Sumber Jati. Dadanya langsung dipenuhi harapan. Itu jalan raya. Kakek itu mengangguk. Iya. Kita bisa ke sana, kek. Bisa. Lalu kenapa tidak dari tadi? Lelaki tua itu tersenyum samar. Karena untuk pertama kalinya malam itu, senyum itu terlihat sedih. Karena dari sana kamu tidak bisa melihat jalan itu. Jawaban yang membingungkan. Namun entah kenapa, Eko tidak lagi ingin mempertanyakannya. Tiba-tiba terdengar suara mesin, jauh di kejauhan, suara kendaraan. Nyata, hidup, bukan suara mesin tua seperti bus yang mereka naiki tadi, melainkan suara truk modern yang sedang melintas. Kakek tua itu perlahan berdiri. Nah, sekarang waktunya pulang. Eko ikut berdiri. Perasaannya campur aduk, lega, bingung, takut dan penasaran, terutama kepada lelaki tua yang telah menyelamatkannya. Kakek itu menoleh. Saya mau tanya sesuatu. Tanyalah, nak. Siapa sebenarnya kakek? Untuk pertama kalinya malam itu, lelaki tua tersebut terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah ke jalan raya di kejauhan. Bukan ke Eko, seolah ia sedang mengingat sesuatu. Sesuatu yang telah sangat lama berlalu. Kemudian ia tersenyum. Senyum yang hangat, sama seperti saat pertama kali Eko duduk di sampingnya di dalam bus. Hanya seseorang yang juga pernah ingin pulang, nak. Jantung Eko berdegup pelan. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa membuat dadanya terasa berat. Saya tidak mengerti, kek. Nanti kamu akan mengerti, nak. Mereka mulai berjalan menuju jalan raya. Suara kendaraan semakin jelas. Lampu-lampu dari kejauhan terlihat menembus kabut. Tanda kehidupan. Tanda dunia yang normal. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, Eko menyadari sesuatu. Genggaman tangan yang sejak tadi menuntunnya menghilang. Ia menoleh ke samping. Dan tubuhnya langsung membeku, karena lelaki tua itu sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tak ada apapun. Seolah ia lenyap begitu saja. Di bawah pohon beringin tua itu, kek? Tak ada jawaban. Kek? Hanya kesunyian. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun beringin bergesekan satu sama lain. Eko berdiri terpaku, tubuhnya gemetar karena untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar sendirian. Dan jauh di belakangnya, dari arah terminal tua yang tertutup kabut, terdengar samar suara klakson bus tua. Panjang, menyayat, seolah sesuatu sedang berpamitan atau mungkin sedang mencari penumpang berikutnya. Eko berdiri membeku di bawah pohon beringin tua. Kabut masih bergerak perlahan di antara akar-akar yang menjuntai. Matanya menyapu ke segala arah, mencari sosok kakek yang beberapa detik lalu masih berjalan di sampingnya. Namun,
Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak langkah, tidak ada bayangan, dan tak ada suara. Seolah lelaki tua itu tidak pernah ada. Padahal beberapa saat sebelum ia masih merasakan genggaman tangannya, masih mendengar suaranya, masih melihat senyum hangatnya. Jantung Eko berdegup semakin keras. Kek! Panggilannya hilang di telan kabut. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan diterpa angin malam. Lalu, dari kejauhan terdengar suara kendaraan melintas di jalan raya. Suara yang terasa begitu asing setelah semua yang baru saja ia alami. Suara yang nyata, suara dari dunia yang normal. Eko menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak tahu siapa lelaki tua itu. Tidak tahu apa sebenarnya bus yang tadi ia naiki. Namun satu hal yang ia yakini, jika bukan karena kakek itu, mungkin ia tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Dengan langkah gemetar, Eko mulai berjalan menuju jalan raya yang terlihat samar dari kejauhan. Semakin mendekat, kabut semakin tipis, suara kendaraan semakin jelas. Lampu-lampu jalan mulai terlihat, dan perlahan rasa sesak yang sejak tadi mencengkram dadanya mulai berkurang. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya ia tiba di tepi jalan raya. Sebuah truk pengangkut hasil bumi melintas, disusul sepeda motor, lalu sebuah mobil bak terbuka. Semuanya terlihat biasa. Namun justru karena itulah Eko hampir menangis lega. Ia masih hidup. Ia masih berada di dunia yang dikenalnya. Tak lama kemudian, sebuah pickup tua berhenti. Sopirnya seorang pria paruh-baya yang tampak terkejut melihat Eko berdiri sendirian di pinggir jalan menjelang subuh. "Oh, Mas, ngapain sendirian di sini?" Eko masih linglung. Saya mau ke Sumberjati." Pria itu mengenyernyit. "Oh, dari mana, Mas?" Eko menoleh ke belakang, ke arah kabut, ke arah pohon beringin, ke arah tempat terminal tua tadi berada. Namun kini tak ada apa-apa. Hanya hutan, tak ada terminal, tak ada bangunan tua, tak ada jalanan, tak ada bus, tak ada apapun. Perut Eko terasa mual. "Ayo, naik saja, Mas." Pria itu membuka pintu. Eko menurut. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saat matahari mulai terbit, Eko akhirnya tiba di kampung halamannya. Desa itu tidak banyak berubah. Sawah masih membentang di sisi jalan. Sungai kecil masih mengalir di belakang perkampungan. Pohon-pohon kelapa masih berdiri seperti yang ia ingat. Namun yang paling membuat dadanya hangat adalah ketika melihat rumah kayu sederhana di ujung jalan. Rumah ibunya. Rumah yang telah 5 tahun tidak ia kunjungi. Begitu ia memasuki halaman, pintu rumah langsung terbuka. Seorang wanita tua keluar. Rambutnya kini lebih banyak memutih. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun Eko tetap mengenalinya. "Ibu?" Wanita itu terdiam, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air mata langsung mengalir di pipinya. Eko." Mereka berpelukan. Lama sekali.
seolah berusaha mengganti 5 tahun yang sudah hilang. Dan untuk sesaat, semua ketakutan malam itu terasa jauh. Namun tidak sepenuhnya hilang, karena selama beberapa hari berikutnya, pikiran Eko terus kembali pada bus tua itu, kepada terminal lama, kepada para penumpang yang diam membisu, dan tidak satu pun memiliki jawaban. Hingga akhirnya pada hari ketiga kepulangannya, Eko memutuskan mencari tahu. Siang itu ia pergi ke warung kopi dekat pasar, tempat berkumpulnya orang-orang tua di desa. Tempat di mana segala cerita biasanya bermula. Di sana ia bertemu Pak Wiryo, salah satu sesepuh kampung yang mengenalnya sejak kecil. Setelah berbincang beberapa saat, Eko memberanikan diri untuk bertanya. Pak, saya mau tanya. Apa, Li? Bapak pernah dengar P.O. Margajaya? Tangan Pak Wiryo yang sedang memegang cangkir kopi langsung berhenti. Matanya perlahan mengangkat menatap Eko. Untuk beberapa saat ia tidak menjawab. Loh, dari mana kamu tahu nama itu? Nada suaranya berubah. Tidak lagi santai. Eko merasakan bulu kuduknya mulai meremang. Saya lihat busnya. Cangkir kopi di tangan Pak Wiryo hampir terlepas. Apa? Saya naik bus itu malam kemarin. Suasana warung mendadak sunyi. Beberapa orang tua yang duduk di dekat mereka ikut menoleh. Salah seorang bahkan terlihat pucat. Pak Wiryo memandangi Eko lama sekali, seolah sedang memastikan pemuda di depannya tidak sama sekali bercanda. Namun setelah melihat kesungguhan di wajah Eko, lelaki tua itu menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Itu tidak mungkin." Malam harinya Pak Wiryo mengajak Eko ke rumahnya. Dari sebuah lemari kayu tua, ia mengeluarkan beberapa album foto dan tumpukan koran lama. Kertas-kertas itu sudah menguning dimakan usia. Bau lembab langsung memenuhi ruangan. Pak Wiryo membuka salah satu koran, kemudian menunjukkannya kepada Eko. Dan saat itulah darah Eko terasa membeku, karena foto hitam putih yang terpampang di halaman depan menunjukkan sebuah bus yang sangat dikenalnya. Bus tua yang ia naiki beberapa malam lalu. Tak ada keraguan sedikit pun. Itu bus yang sama, bentuknya sama, warna catnya sama, bahkan logo perusahaan di samping bodi kendaraan juga sama. Di bawah foto tersebut tertulis sebuah berita. Kecelakaan maut bus P.O. Margajaya di jalur lama Sumberjati. Tanggalnya membuat napas Eko tercekat. 12 November 1974. Lebih dari 20 tahun sebelum malam yang ia alami, Pak Wiryo mulai bercerita. Pada tahun 1974, P.O. Margajaya adalah satu-satunya perusahaan bus yang melayani jalur pegunungan menuju Sumberjati. Bus itu terkenal, hampir semua warga mengenalnya. Namun suatu malam, saat hujan deras dan kabut turun sangat tebal, salah satu armadanya mengalami kecelakaan di jalur lama Sumberjati. Bus masuk jurang. Puluhan penumpang meninggal, termasuk sopir, kernet,
dan hampir seluruh penumpang. Peristiwa itu begitu mengerikan hingga jalur lama akhirnya ditutup beberapa tahun kemudian. Sejak saat itu muncul banyak cerita. Cerita tentang bus tua yang kadang terlihat pada malam-malam tertentu. Cerita tentang orang-orang yang mengaku naik kendaraan tersebut. Dan cerita tentang mereka yang tidak pernah kembali. Eko mendengarkan tanpa berkedip. Tubuhnya terasa dingin. Karena semua yang diceritakan Pak Wiryo sesuai dengan apa yang ia alami. Lalu Pak Wiryo membuka halaman album berikutnya. Kalau memang kamu naik bus itu, tolong lihat ini, kata Pak Wiryo. Ia menyerahkan sebuah foto lama. Foto para awak bus. Diambil beberapa bulan sebelum kecelakaan. Eko menerima foto itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu satu persatu wajah dalam gambar hitam putih tersebut. Sopir, kernet, petugas terminal. Lalu napasnya langsung tertahan. Karena di baris paling belakang berdiri seorang pria tua yang sangat dikenalnya. Rambut putih, wajah teduh, senyum hangat. Persis seperti lelaki yang duduk di sampingnya sepanjang perjalanan. Persis seperti kakek yang menyelamatkannya. Eko merasakan tubuhnya membeku. Itu... Pak Wiryo mengangguk perlahan. Itu Pak Harun. Siapa dia? Kernet bus itu, nak. Eko tidak mampu berkata apa-apa. Lalu, apa yang terjadi padanya? Pak Wiryo memandang foto itu beberapa saat. Kemudian menjawab, dia meninggal dalam kecelakaan yang sama. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Namun, Eko baru saja berbicara dengannya. Baru saja berjalan bersamanya. Baru saja diselamatkan olehnya. Bagaimana mungkin? Malam itu Eko pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Namun, masih ada satu hal yang belum selesai. Satu misteri yang mengganggunya. Ketika tiba di rumah, ia membuka tas ranselnya, berniat mengambil pakaian. Namun saat membuka kantong depan tas, tangannya menyentuh sesuatu. Selembar kertas. Ia mengernyit. Pelan-pelan ia mengeluarkannya. Dan tubuhnya langsung menegang. Karena itu adalah tiket bus. Tiket yang ia beli malam itu. Tiket dari bus tua tersebut. Kertasnya sudah kusam, tampak sangat tua. Bahkan lebih tua daripada koran yang diperlihatkan Pak Wiryo. Dengan jantung berdebar, Eko membaca tulisan yang tercetak di sana. Dan saat melihat tanggalnya, darahnya seperti berhenti mengalir. Karena di pojok tiket tertulis, berlaku hingga Desember 1974. Tangan Eko mulai gemetar, namun itu belum yang paling mengerikan. Perlahan ia membalik tiket tersebut. Dan di bagian belakangnya terdapat tulisan tangan yang sebelumnya tak ada. Tulisan yang dibuat dengan tinta biru yang mulai pudar. Tulisan yang hanya terdiri dari satu kalimat. Syukurlah nak, kau berhasil pulang. Air mata tanpa sadar mengenang di mata Eko. Karena ia tahu, ia benar-benar tahu. Tidak ada lagi keraguan, tulisan itu berasal dari seorang yang telah menyelamatkannya.
Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini sejak puluhan tahun lalu. Seorang kernet tua yang entah mengapa masih menjaga jalur itu. Masih membantu orang-orang yang tersesat. Masih memastikan ada yang bisa menemukan jalan pulang. Hingga akhir hidupnya, Eko tidak pernah lagi melihat bus tua itu. Namun setiap kali hujan turun di malam hari, setiap kali kabut menyelimuti pegunungan menuju Sumberjati, ia selalu teringat satu hal, bahwa terkadang bukan semua yang telah meninggal ingin mencelakakan manusia, karena ada juga mereka yang tetap tinggal hanya untuk memastikan seseorang bisa kembali ke rumah mereka. Tamat.